Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, kebanyakan perempuan pasti senang memakai produk fashion branded dan berkualitas. Namun apa daya, terkadang untuk memiliki produk fashion tersebut, kita harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Dan pilihan memiliki barang branded authentic bisa didapatkan dengan cara membeli barang pre-love atau pernah dipakai. Melihat pasar tersebut, belakangan banyak toko offline atau online yang menjual barang branded pre-loved. Namun terkadang kita ragu tentang keasliannya ya viewers. Sekarang Anda tak perlu khawatir, telah hadir tempat yang menjual barang-barang branded di Jakarta. Dan tempat tersebut terletak di pusat perbelanjaan di kawasan Senayan dan terdiri dari puluhan toko. Dijamin barang-barang yang terdapat di tempat ini ialah authentic. Tempat tersebut ialah Senayan Pre-Love Branded Center atau SPBC. Karena di Indonesia sendiri belum ada ya tempat khusus untuk barang pre-love yang branded ini. Jadi kita dengan teman-teman semua sepakat untuk membuat satu tempat destinasi khusus untuk barang pre-love branded. Tujuan dari SPBC adalah menyatukan seller-seller pre-love, terutama yang sudah lama berkecimpung di dunia tas ini. Kita kira-kira di atas 5 tahun yang terpercaya untuk membangun wadah yang kedepannya sih kita kepengennya ya ke global. Insya Allah semua seller di sini sudah bisa membedakan dan menjamin yang penting. Jadi misalnya suatu saat jelek-jelek ya, ada yang ternyata jual palsu, itu kita 100% garansi uang kembali. Makanya kita juga pilih seller-seller yang 5 tahun ke atas, itu menjaga seperti itu. Jadi kita sudah bisa kurasi barangnya, insya Allah aman. Dan kalau misalnya sampai kenapa-napa, mereka adalah udah seller yang menjadikan diri mereka profesi gitu loh. Jadi nggak akan, bukannya seller yang kambuhan, saya iseng jualan dulu, entar tiba-tiba 1 tahun kemudian ngilang. Enggak, kita udah pilih seller-seller yang benar-benar menjadikan pekerjaan ini sebagai profesi. Para pemburu barang pre-love memang amat potensial, terutama di masa pandemi. Bisnis pre-love itu sangat menjanjikan ya, terutama pada saat tersulit kita kemarin di waktu pandemi, ketika semua bisnis itu tiarap, itu bisnis pre-love malah naik sebenarnya grafiknya, walaupun secara offline. Nah sekarang secara online itu dengan ada live ya di Instagram semua seller. Nggak bisa jalan-jalan ke mall, mau nggak mau mereka akhirnya cari hiburan belanja melalui online. Ya. Kedepannya, komunitas ini bisa menjadi salah satu tempat wisata belanja bagi para turis asing, seperti yang sudah ada di negara lain. Beberapa toko yang ikut bergabung juga menyambut baik hadirnya pusat perbelanjaan pre-love seperti ini. Jadi seperti di luar negeri ada di Jepang, di Bangkok, di Korea. Nah kita mau selain pasar domestik, kita juga pengen mengembangkan ke pasar internasional. Ada sekitar 50 toko terdapat dalam tempat ini, namun dijamin mereka bersaing secara sehat dan saling support. Kita justru saling support banget. Jadi itu kan seperti kita contohnya di ITC Ambassador ya, toko handphone. Itu kita bukannya bersaing, justru kan kita mau ke Ambassador karena banyak pilihan. Kira-kira kita seperti itu. Jadi ada orang yang datang, bukan kita takut jangan-jangan dia nggak beli barang kita, nggak. Justru dengan datang ke sini yang tadinya mau beli 1 bisa jadi beli 3 gitu kan. Iya. We are backing up each other, itu lebih penting menurut aku. Karena gini, banyak kasus-kasus ya seperti kayak buyer nakal atau seller nakal yang misalnya ngejual fake tapi dia bilangnya asli gitu, atau misalnya ada yang nipu, atau misalnya ada yang kayak ya itu tadi ya, misalnya dia COD atau apa. Kita itu satu link, misalnya barang yang dicuri itu kita bisa tahu dengan ada apa kawan-kawan ini semua. Jadi aku pribadi, Yuti juga pribadi sama, kita satu pikiran bahwa dengan adanya mereka ini bukan jadi satu ancaman buat kita. Oh no, itu enggak sama sekali. Bayar masing-masing soalnya. Nah, jadi kita senang ada teman yang bisa ngumpul bareng aja ya, main bareng-bareng gitu ya. Terus senang aja gitu bergaul dengan teman-teman di sini. Apalagi kita sekarang community-nya sudah ada, jadi enak aja. Fashion itu
semuanya tergantung dari orangnya masing-masing ya. Jadi kalau kita dibilang kamu fashionable nggak gitu ya, jadi ketertarikannya di situ gitu loh. Jadi kalau biasanya kalau orang senang fashion itu udah otomatis itu luxury pastinya ya, seputar itu gitu loh. Ini khusus ibu-ibu yang sering gampang banget bosen, bisa cepet ganti tas nih, minggu ini pakai tas A, minggu depan pakai tas B. Dan untuk bisnis ini juga harga pre-love itu jauh lebih murah daripada harga baru. Jadi untuk yang pengen cepet ganti tas gitu, kayaknya ibu-ibu lebih suka beli barang pre-love daripada baru. Pre-love itu menurut aku potensinya masih tinggi banget ya, soalnya untuk tas itu tren tiap tahunnya itu kan berkembang dan berganti-ganti nih. Misalnya tahun ini kan ngetrennya tas mini terus, dengar-dengar kedepannya itu akan berganti ke tas yang besar gitu. Dan untuk owner-owner yang udah pada bosen dengan tas-tasnya, pengen ganti bisa jual ke kita. Dan untuk buyer-buyer yang pengen tas branded dengan budget terbatas juga bisa nyari di kita gitu. Tentu saja dengan hadirnya komunitas ini disambut gembira oleh para penggemar branded fashion. Karena saya memang suka belanja-belanja tas ya, cuci-cuci mata sih, walaupun kadang-kadang nggak beli juga, tapi kalau misalnya ada yang maksudnya yang cocok, terus yang saya inginkan emang sesuai dengan budget ya, kadang-kadang saya beli juga gitu. Kalau menurut saya untuk yang di STC ini cukup oke ya. Jadi kita nggak hanya mengandalkan dengan bazar aja, tapi kita juga kalau misalkan kita ada spare waktu luang, kita bisa cuci mata ke sini gitu. Koleksinya sangat bagus, banyak sekali ya, beragam-beragam warna-warnanya gitu. Terus cantik gitu, luxury. Terus bagus semua sih koleksi-koleksinya, semua barang-barang sini. Hermes ada, Chanel ada, Louis Vuitton juga ada, semuanya second, pre-love gitu. Aduh, jadi pengen kesana deh Septa. Abis ini aku mau langsung cus. Aduh Caca, kalau dengar barang-barang yang branded dan juga harganya masih affordable, itu kayaknya nggak sabaran banget sih. Iyalah, semua wanita pasti juga nggak sabaran Septa. Sabar Ca ya. Ini kita masih ada informasi menarik lainnya nih Ca ya. Jadi udah mau belanja aja itu nggak perlu buru-buru ya. Emang kalau perempuan tuh denger namanya barang branded harga miring itu kayak udah langsung pengen gercep aja gitu ya. Iya bener dong. Well viewers dan Septa, berikut ini masih ada informasi yang sayang banget kalau Anda lewatkan. So here are the details. Viewers, kalau tadi kita sudah melihat menariknya komunitas branded pre-loved, sekarang kita melihat beberapa toko yang ada di tempat tersebut. Buat kita yang tadinya pemakai barang-barang ini, terus bersosialisasi dengan teman-teman, terus saling membutuhkan, terus mungkin jiwa dagang kita kali ya. Kan temen juga banyak. Nah, banyak yang titip gitu. Jadi kita awalnya cuma mungkin dari Yuti aku ada ini nih yang mau dijual gitu. Nah akhirnya berkembang gitu dari yang cuma titip-titipan temen, tolong cariin, terus kita pikir lama-lama kayaknya cuan nih gitu ya kan. Nah selain itu ya apa ya, juga sama teman-teman yang emang teman-teman middle up kan banyak ya. Kita kan teman middle up-nya banyak, arisannya kan banyak. Jadi dari hobi jual beli terus akhirnya kan kita jual beli juga. Terus buying trip juga ya kan, pergi keluar. Itu salah satu yang mewakili hobi kita jalan-jalan juga. Nah, ini aku mau kasih tahu ada yang tadi aku jelasin bahwa barang-barang ini merupakan satu investasi ya. Contohnya untuk di Hermes kita ada size yang kecil seperti kayak seperti ini. Yang favorit ya, B25 ini termasuk yang paling favorit dan paling investasi. Apalagi hardware-nya gold. Terus buat teman-teman semua jangan takut, yang kita jual itu sudah kita authenticate ya. Jadi walaupun ini nggak ada risitnya atau ini nggak ada bon pembeliannya atau apa, jangan takut karena
kita sebagai seller bertanggung jawab 100% ya apabila barang yang sudah ada di butik itu sudah pasti kita jamin udah autentik karena kita pegang, kita lihat dan kita cek sendiri gitu. Jadi nggak usah takut, semua yang ada di sini tuh seller-seller kawakan semua yang udah dari berapa puluh tahun pegang-pegang barang seperti ini yang nggak instan lah gitu loh. Nah kayak yang ini juga ada satu lagi. Ini juga sama nih, ini juga baru ya, very good deal. Very good deal ini kalau di butik kita bisa waiting listnya mungkin sampai 3 atau 5 tahun ya, kamu bisa dapat di sini atau di teman-teman yang lain dengan harga 300 ya Never Been Used di harga 375 juta. Ya karena pertama hobi, kita pakai dulu saya bekerja. Jadi kalau mau ke kantor itu rasanya itu nggak afdol kalau nggak pakai baju dan tasnya matching gitu loh. Terus teman-teman melihat dan ngelihat barang kita yang dipakai, oh kok bagus, dia mau meniru. Akhirnya kita lungsurin ke teman barang itu. Kadang-kadang kita pulang dengan membawa tas kresek gantinya karena dia sudah membelinya. Jadi bermula dari situ kita bertransaksi antara teman kantor. Ya kita bicara barang yang rare antara lain Hermes Croco ini dan Chanel Croco. Ini barang-barang yang rare yang suka dicari orang. Lakis Croco dan ini nih. Ini barang yang di dalam ini juga nih. Ini barang-barang yang dicari orang juga nih semua nih. Bling-bling ini semua. Ini dulunya itu bisa dikatakan murah ya. Di bawah 100. Ini vintage loh, Croco. Tapi sekarang ini dicari orang, ini bisa sampai 200. Ada value-nya dan ini seperti yang saya bilang investasi juga ya. Nah di pre-love itu barang-barang pastinya lebih murah dari di toko karena toko kan barang baru. Sedangkan di sini kan kita pre-love, barangnya jauh lebih murah dari toko. Misalnya kayak gini nih sekarang udah 60 juta. Ini sekarang di kita jadi pre-love itu cuma 35. Jadi lebih memungkinkan untuk dibeli dengan barang pre-love. Kalau saya sih luxury brand itu buat saya pribadi sepertinya untuk investasi. Jadi nggak cuman hobi sih, memang hobi banyak ibu-ibu yang hobinya untuk belanja ya. Tapi untuk pribadi saya beberapa brand itu bagus untuk investasi. Ini aku mau jelasin nih ya, ini Garden Party brandnya Hermes. Barunya untuk harga kanvas sekitar 50 juta lebih ya. Tapi untuk barang second harganya gede banget nih, cuman 28 juta. Jadi emang hampir separuh ya, hampir 50%. Jadi kenapa banyak peminat barang pre-love, karena harga pre-love itu jauh banget. Dan misalnya ini kita pakai untuk kita pakai sekitar setahun 2 tahun ke depan, harga barunya naik, ini otomatis juga harga tasnya juga naik. Mungkin hari ini dibeli 28 juta, tahun depan bisa 30. Ya, kalau untuk ini adalah brand Hermes ya, size-nya ini size favorit banget ini, 25. Birkin 25 adalah size favorit. Jadi size yang banyak ibu-ibu, kaum muda, kaum tua itu rata-rata suka banget ini dengan size-nya mini, kecil, lucu, dan kondisinya never been used. Ini warnanya warna beton. Warna beton itu warna favorit ya, cukup favorit dan warna yang mahal. Jadi di Hermes itu harga tas tidak bisa sama, dia tergantung dengan warna. Ini untuk vintage. Jadi vintage itu bisa
tahun itu pengeluarannya sekitar tahun 90-an, dan sekitar tahun 90, 80 itu biasanya kita sebut barang vintage. Ini Hermes vintage. Jadi tahunnya lama, harganya juga benar-benar oke nih. Barunya aja sudah 350 untuk warna hitam, karena warna hitam warna masuk warna mahal, warna favorit. Dan hardware-nya juga gold, juga warna hardware favorit. Kombinasinya juga bagus, harga baru 350 juta, tapi kalau vintage harganya masih 128. Well viewers, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Daily Lifestyle. Tetap saksikan Daily Lifestyle setiap hari. Saya Natasha Liotania. Saya Septa Andrian, the best source for daily insight. See you and bye. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.